Yang pertama, kita harus tahu ya, bahwa pintu kebaikan bukan hanya sedekah. Kita harus tahu, pintu kebaikan bukan hanya sedekah. Dan kita juga harus tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membagi pahala seperti membagi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membagi pahala seperti membagi rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membeda-bedakan jalan rizki seseorang, Allah juga membeda-bedakan jalan pahala seseorang. Tidak mungkin orang di dunia ini menjadi misalnya bos semua. Tidak mungkin menjual bahan bangunan semuanya. Tidak mungkin orang di dunia ini misalnya menjual mobil. Semuanya menjual mobil. Tidak mungkin. Atas kebijaksanaan Allah. Allah beda-bedakan mereka. Pintu rizkinya pun berbeda-beda. Makanya ada yang sampai mengatakan rizki itu tidak bisa dikopas. Rizki itu tidak bisa dikopas. Kalau kita melihat ada orang jualan HP menjadi kaya raya, apakah kita bisa langsung kopas gitu? Kita jualan HP akan kaya raya seperti itu? Belum tentu. Walaupun kita ngambilnya di tempat yang sama. Kemudian tempat berjualannya juga sama. Tempat jualannya sama-sama luasnya. Belum tentu kita bisa sama dengan dia. Rizki itu dari Allah. Allah yang menentukan pintu-pintunya. Kalau rizki kita bukan di HP, akan sulit mencari rizki di situ. Ada orang yang rizkinya dijual beli mobil baru. Belum tentu kita melakukan hal yang sama, bisa mendapatkan rizki yang sama. Ada orang yang rizkinya di kandang ayam. Dia punya kandang ayam yang besar-besar. Padahal dulu tidak punya sama sekali. Kita nggak bisa kopas seperti itu, tidak bisa. Allah yang menentukan. Kita karena tidak tahu di mana rezeki kita meraba-raba, coba ini, coba itu, atau yang dimudahkan oleh Allah, kita lakukan. Seperti itu. Pahala juga demikian, jemaah. Pahala juga demikian. Maka lakukanlah amalan ibadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk umrah terus 1 tahun umrah mungkin sampai 12 kali setiap bulan umrah. Belum lagi nanti di Ramadannya selalu i'tikaf. Dia dimudahkan oleh Allah untuk seperti itu. Ada orang yang setiap tahun haji. Dimudahkan oleh Allah, pintu ibadah itu dimudahkan bagi dia. Ada orang yang tidak demikian. Tapi di sana ada pintu-pintu ibadah yang lainnya. Seperti misalnya pintu sholat. Sholat itu kalau dibandingkan dengan sedekah, ya, kalau dibandingkan ya, diminta untuk memilih salah satu, jelas sholat lebih utama daripada sedekah. Maka misalnya kita kesulitan untuk bersedekah, perbanyak sholat, perbaiki sholat kita. Kalau sholat fardu, lamakan sholat fardu kita. Jangan sholat fardu asal-asalan, karena ini ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat fardu jelas ya, lebih utama daripada sedekah. Tapi karena salat fardu tidak bisa diperbanyak, maka lamakan salat fardu itu. Puasa. Kalau kita disulitkan untuk bersedekah, banyak berpuasa. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la 'adla lah aw la 'idla lah." Berpuasalah. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Bisa juga dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat, intinya ya. Jangan sampai kita minder atau merasa tidak berharga, merasa tidak bisa mendapatkan keutamaan yang tinggi hanya karena kita disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bersedekah. Di sana masih banyak amalan-amalan ibadah yang lainnya yang istimewa di dalam Islam, ya. Dan banyak sekali amalan-amalan yang kata orang sekarang gratisan, ya. Tidak ada biayanya. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Dullani ala amalin." Tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang aku bisa lakukan terus-menerus. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla." Jadikanlah lisanmu selalu basah dengan
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak menganjurkan atau tidak mengarahkan orang ini untuk banyak bersedekah. Mungkin keadaannya memang cocoknya seperti itu. Ini untuk masalah yang pertama ya. Ketika seseorang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, maka berusaha untuk mencari pintu-pintu kebaikan yang lainnya.